Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Atta Adifa, saya dari NIM 0572848818, Prodi Administrasi Bisnis UPBJJ UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peristiwa penting dalam pembuatan Piagam Jakarta, yaitu salah satu momen bersejarah yang menjadi dasar lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1945 ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK mengadakan sidang penting di Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Haji Numan Widyadiningrat dan dihadiri oleh tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Dalam sidang tersebut, Soekarno menyampaikan gagasannya tentang 5 dasar negara yang beliau sebut Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah sidang itu, 9 tokoh nasional dari berbagai latar belakang membentuk Panitia 9. Mereka bertugas merumuskan dasar negara Indonesia ke dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Awalnya dalam Piagam Jakarta terdapat kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun setelah dilakukan perundingan panjang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, kalimat itu dihapus agar seluruh rakyat Indonesia baik yang beragama Muslim maupun non-Muslim bisa menerima dasar negara dengan sepenuh hati. Menurut saya, keputusan ini menunjukkan betapa besarnya semangat persatuan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Mereka rela mengesampingkan perbedaan demi tercapainya kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Berikutnya nilai-nilai yang tercermin dari peristiwa tersebut. Pertama, ada nilai persatuan Indonesia. Dari proses sidang BPUPK dan penyusunan Piagam Jakarta, kita melihat bagaimana tokoh-tokoh bangsa dengan pandangan berbeda bisa bekerja sama demi tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Kedua, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga terlihat jelas. Semua keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, bukan paksaan. Ini menjadi bukti bahwa sejak awal bangsa Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dan yang ketiga, ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghapusan frasa tentang syariat Islam waktu itu menunjukkan semangat keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara tanpa membeda-bedakan agama. Pelajaran dan relevansi bagi generasi muda. Menurut saya, pelajaran terpenting yang bisa kita ambil adalah pentingnya dialog dan kompromi dalam menghadapi perbedaan. Para pendiri bangsa sudah memberi contoh nyata bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, tetapi justru kekuatan untuk bersatu. Di era saat ini, di mana media sosial sering membuat kita terbelah oleh perbedaan pendapat, kita sebagai generasi muda harus belajar untuk mendengarkan, berdiskusi, serta mencari titik temu, bukan memperbesar perpecahan. Sebagai penutup, sudah seharusnya kita meneladani semangat para tokoh bangsa yang telah meletakkan dasar persatuan Indonesia melalui Piagam Jakarta. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita bisa menjaga keutuhan mereka dan meneruskan perjuangan mereka dalam bentuk yang relevan dengan zaman kita. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.